nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini masuk dalam live saya YouTube dan Facebook, plus saya akan rekam dan akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana sampean? Langsung aja Mbak, seperti apa yang dikeluhkan? Iya, jadi salam kenal Mas ya. Jadi 2 minggu yang lalu kan aku kenal orang Afrika di sini di Hong Kong. Dan terus ya itu kemudian kami chat, kami nyambung, maksudnya cocok gitu. Terus dia ujung-ujungnya begitu bilang mau ngajak serius nikah. Cuma kan karena aku di sini jarang banget lihat orang Afrika di Hong Kong, jadi aku agak-agak tanda tanya gitu, khawatir. Terus status mereka di sini tuh apa gitu? Luar biasa ya. Aku tanya kan pekerjaannya dia, katanya di sini tuh bisnis ini apa sih, jual beli kendaraan Hong Kong Afrika gitu ya, nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Terus untuk tinggalnya itu dia di suatu tempat lah, masih di Hong Kong, di Sang Road. Mana? Di apa tadi aku Sang Road ya? Sung Soi. No. Kam Sung Road. Ya, Kam Sung Road. Itu dekat rumah saya itu, Kam Sung Road. Dan memang banyak orang hitam. Iya. Itu gimana Mas? Maksudnya pendapat sampean, karena aku nggak tahu sama sekali gitu. Kenapa kalau sampean tanya kenapa aku kasih nomornya, karena ya aku mikirnya karena aku jarang ngeliat orang Afrika di sini, jadi siapa tahu aja jodoh gitu, siapa tahu ini kan cuma berusaha gitu. Cuma aku agak khawatir gitu. Ya, betul. Jadi udah giliran saya ngomong belum? Ya, boleh. Jadi gini Mbak, ketika seseorang langsung memutuskan untuk ngajak menikah dan tidak mengetahui latar belakang dan dia tidak memperkenalkan dirinya, sampean kenalnya baru berapa lama? 2 minggu. Wah, baru 2 minggu. Jadi menurut saya ya, kalau jodoh memang nggak akan kemana. Tapi coba sampean nanggapinya acuh tak acuh saja. Jadi acuh tak acuh saja. Jadi pengen dibalesi ya lagi dibalesi, kalau enggak ya enggak. Karena sekali lagi dia akan nyerempeng pastinya. Dan otomatis ya, nyerempeng itu getol. Dia akan getol, dia akan berjuang, ya kan? Dia akan mencoba berjuang untuk nge-push ya, untuk ngejar, ya. Semakin dikejar, kalau kita yang ngerti dan pintar sebagai perempuan ya semakin lari dong, ya kan? Karena berhubungan itu pastinya tarik dan ulur, ya kan? Dan sampean 2 minggu belum tahu gelagatnya dia akan seperti apa, tujuannya dia juga bagaimana. Yang penting dibawa rileks dan dibawa santai. Sampean di Hong Kong berapa lama? 4 tahun. 4 tahun ya, luar biasa. Dan sekali lagi ya, jarang banget lihat orang Afrika gitu. Iya, orang Afrika kan memang tidak ada di kota-kota jarang, tapi di Kam Sung Road, saya pastikan kalau sampai main ke tempat saya, kita keluar sebentar itu udah terlihat. Bahkan kalau naik bis dari Yuen Long, ke Kam Sung Road itu akan banyak sekali, gitu. Jadi terima kasih yang sudah datang semuanya ya, yang di Hong Kong. Saya lagi fokus layani Mbak yang telepon. Jadi menurut saya sekali lagi ya kan, menurut saya kalau saya ya sudah dijajaki dengan persahabatan yang biasa saja, ya kan. Berarti jangan dianggap serius dulu gitu. Ya, jangan terlalu dianggap serius. Kalau ibaratnya nikah dan semuanya, karena
notabene-nya rata-rata mereka memang banyak tinggal di sini, Mbak. Di tempat saya ini Kamsung Road banyak sekali. Bahkan kadang istri saya itu takut sampean ketika banyak yang seperti itu, yang begini, yang begitu. Tapi sampean luar biasa loh. Aku nggak ngerti telepon, video call atau sudah ketemu. Maksudnya? Sampean itu ketemu sudah pernah janjian atau baru telepon video call? Enggak, awalnya kan ketemu sengaja. Waktu itu aku libur, terus karena aku sendiri dia nyamperin aku gitu. Terus dia minta nomorku, ya aku pikir nggak ada salahnya gitu, aku kasih. Luar biasa. Terus dia minta nomor keluargaku gitu. Lebih baik jangan terlalu open dulu, Mbak. Sekali lagi. Oh gitu. Jangan terlalu open dulu terhadap itu. Yakinkan aja bahwa dia lagi membidik. Jadi kalau saya ya, prinsipnya adalah 20% itu negative thinking, 80% positive thinking. Ya. Kayak itu kalau saya. Tapi ketika kita tidak mau bermain api, ya sekalian nggak usah. Tapi kalau sampean ngerasa bahwa dijajaki, ya sampean berhati-hati. Jangan sampai identitas, jangan sampai segala sesuatu yang artinya melampaui batas. Karena namanya, saya ngerti kadang-kadang orang membuka diri, orang kesepian secara psikologi itu membutuhkan orang yang memperhatikan. Dan kalau ada sang pangeran berkuda, ya kan, datang menghampiri dengan merasa sebagai kesatria, maka kitanya langsung kesemsem. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi saya tidak ingin bersuuzon, sekali lagi tidak ingin bersuuzon kepada orang yang notabene-nya saya sendiri nggak kenal, karena nanti takutnya adalah fitnah. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada sampean, penipuan itu banyak sekali. Tidak hanya yang hitam, yang putih, yang kuning. Bahkan sahabat dan teman kita sendiri itu sangat bisa sekali gitu loh. Dan pastinya ketika dia sudah punya nomor HP sampean, ini akan gencar melakukan WA komunikasinya. Ya, sampean jangan terlalu, dan jangan sampai ditunjukkan identitas tempat sampean tinggal, apapun itu ceritanya. Bahkan diikuti. Ya, bahkan akan diikuti, itu sebaiknya. Ya kalau janjian ya di tempat yang rame. Ya di tempat belum pernah ketemu lagi sih, maksudnya sejak itu. Kenapa? Ya maksudnya sejak ketemu awal itu belum pernah ketemu gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Maksud saya semakin bisa ditahan, ya kan, semakin bisa ditahan untuk tidak ketemu, semakin lebih baik. Jadi rasa penasarannya dia akan gede. Ketika laki-laki rasa penasarannya gede, dia akan nyerang. Lah kalau nyerangnya kesampaian ternyata sudah sangat jauh melebihi batas, ya itu layak untuk kita tinggalkan. Biasanya kalau buaya kelas hebat, ya kan, menurut saya ya, dia pasti tarik ulur. Dia nggak akan nyerang terus des. Kalau nyerang terus des itu tidak ada jeda. Dia terus WA terus memperhatikan terus itu jelas modus, Mbak. Tapi kalau berarti gimana? Berarti bagaimana cara menilai itu orang benar serius atau enggak? Nah, kalau orang serius, Mbak, ya, dan dia itu kerjanya tiap hari, nggak mungkin WA. Kalau dia sibuk bekerja dan bisnis, nggak akan ngurusi hal-hal yang seperti itu. Dia nggak setiap hari WA, maksudnya nggak setiap waktu WA itu enggak. Ya nggak apa-apa, makanya. Iya makanya, sampean dengerin saya ngomong aja. Jadi buaya kelas Wahid itu yang dia bisa nyerang hilang, membuat wanita merasa dipermainkan, itu biasanya itu buaya yang kelas wow, kelas hebat. Tapi kalau yang dia nyerangnya tiap hari tidak ada jeda, itu sudah bisa dipastikan, Mbak,
modus. Hmm. Jadi kan namanya manusia itu kan pasti kan dia harus sibuk bekerja, ya kan. Kalau Iya. dia seminggu hanya WA 2-3 kali, ya sudah. Itu pantas kita mencurigai. Tapi kalau sudah tiap hari sudah makan belum dan semuanya hal yang seperti itu udah buang ke laut, nggak kepake. Jadi mana ya, di antara kedua tersebut mana yang kita harus ini, mana yang serius gitu? Ya nggak bisa saya memastikan tetap serius. Yang jelas sampean harus waspada. Dan bagaimana cara, apakah dia memberikan sesuatu apapun pemberian kepada sampean itu sesuatu yang benar-benar memang misalnya ke Chotaifu gitu kan. Kemudian membelikan emas sampean 2-3 gram. Nah itu baru sampean bisa berpikir ulang. Tapi kalau cuma hanya makan, say hello gitu kan. Dan berhati-hati ketika sampean diajak ke rumahnya dia, melihat bisnisnya dia, itu sudah terlalu berlebihan. Minimal sampai 6 bulan sampai 8 bulan baru sampean bisa nilai. Waktu itu nggak bisa, karena saya menginginkan sampean menjadi wanita yang memang tidak gampang untuk ditaklukkan. Bila perlu sampean setahun 2 tahun sampai dia benar-benar, ya kan. Justru kalau sampean ngerasa misalnya dia ada urusan di imigrasi, ya kan, tentang bisnisnya dia, tentang apply sesuatu, sampean tinggal ikut. Nah ketika dia di imigrasi kemudian memang benar dia bisnis, dia nunjukin dan dia ngobrol dengan petugas stafnya yang di loket, perpanjangan visa dan segalanya, baru di situ itu kunci bahwa dia benar. Tapi kalau sebatas jalan di luar kemudian makan, ya itu normally standar kan. Tapi kalau sampean dibawa ke Chotaifu, dibelikan cincin, ya kan. Ya, nah ini ada yang komen, kita baca, bagus juga. Pokoknya prinsipnya jadi wanita yang terhormat, titik Mbak. Nah, sampean tinggal mengartikan terhormat itu bagaimana. Terhormat itu ya ketika kita kenal ya tidak gampang pegangan tangan, tidak gampang deket-deketan. Terus kalau dia mulai mengajak ke hal-hal yang seperti itu, sampean harus tarik diri. Nah, sebenarnya kalau sampean ngajak ngomong sama saya itu cocok, karena saya kan mantan buaya. Tapi putih gue, agak coklat sih. Jadi iya kan, karena aku jarang banget di sini dengar kasus orang Afrika gitu, jadi kan aku bingung gitu ini gimana. Terus kalau mayoritas mereka itu kerjanya apa sih di sini gitu? Oke, ini terus dapat mereka tuh apa? Nah ini terlalu karena ini sudah di konten, jadi saya berbicaranya harus lebih berhati-hati. Karena ada juga yang baik. Saya punya teman, dan teman saya menikah dengan orang Afrika dan punya 1 keturunan, dan dia baik sampai hari ini. Bahkan teman-teman main ke rumahnya ngobrol itu dia welcome. Nah nanti sampean tak kenalin sama teman saya yang suaminya orang hitam tapi baik. Itu satu yang saya lihat. Tapi kalau yang ini kan saya masih nggak jelas, masih absurd. Nah karena absurd itu tolong sampean membatasi. Jadi sampean harus membatasi bagaimana bergaul, bagaimana membuka identitas dan bercerita yang sampai terlalu detail. Bahkan jangan sampai cerita kalau kehidupan sampean itu menderita, susah. Itu enggak. Justru sampean harus bercerita kehidupan saya baik-baik saja. Saya bekerja di Hong Kong dan begini dan begitu. Intinya buat dia ngerasa bahwa kok susah banget sih dapetin ini anak gitu. Kok berat banget sih mau ngajak makan aja, mau ngajak sesuatu apa aja kok harus melalui ini melalui itu. Sampean akan lihat kalau orang hanya modus itu akan berhenti di tengah jalan.
Nah, jelasin Mas ke teman-teman Mbak Lina Pangestu, pekerjaan orang-orang bule Pakistan, Bangla, black man mayoritas apa gitu. Nah, sekali lagi ya. Jadi kita tidak bisa memastikan pekerjaan mereka seperti apa. Tapi kalau mereka orang-orang pebisnis itu pasti ada kantor resmi. Jadi kantor resmi yang ada nama perusahaannya dan itu bisa kita cari dan terdaftar di Hong Kong. Itu fix. Nama dia, KTP dia. Karena sekarang KTP pun itu bisa nembak di Hong Kong. Ada yang bayar 1.000, ada yang bayar 2.000, ada yang bayar 5.000. Sudah sampai seperti itu cara menipunya. Makanya kita jangan sampai terkecoh dengan KTP yang palsu. Jadi kalau sampean mau, otomatis ya. Kalau sampean boleh, karena ini sudah sangat-sangat krusial. Sampean boleh nggak aku tahu KTP-mu? Kenapa? Ya aku jawab. KTP. KTP Hong Kong. Dia. Coba nanti misalkan aku minta gitu ya. Ya, makanya obrolan. Aku tuh orangnya takut. Bilang aja. Aku tuh sebenarnya takut. Kira-kira apa aja Mas selain ID gitu? Ya ID itu udah menunjukkan bahwa kalau sampean dapat kopinya, ya nggak harus asli kopinya sama nomornya aja. Begitu sampean datang ke polisi, terus bisa tanya, Aser, ya kan? Aku mau nanya, polisi yang lewat itu juga nggak apa sampean tanyain. ID ini tuh apakah benar ada orangnya? Bisa nggak saya dibantu? Soalnya saya kenal bla 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 bla, bicara itu saya takut. Begitu dia cek nggak benar, nah itu fix. Polisi nggak mungkin akan memberikan informasi secara bohong. Itu ID. Tapi untuk meminta ID dan orang mau memberikan ID itu kan nggak segampang. Iya. Nah, ini ada yang ya komen ya, sekali lagi kita bahas komennya, tanggapinya positif. Boyo kok dikasih tempat, terlalu GR Mbak E, diajak nikah langsung melayang. Nah, sekali lagi saya tidak mendiskreditkan sampean, karena dia berpendapat ayo kita tanggapi secara positif aja. Artinya mereka semuanya sayang sama sampean yang bahwa berhati. Karena aku kan di sini bertanya karena aku jarang banget dengar orang Afrika di sini bermasalah, makanya aku pengen tahu nih pendapat Masnya mungkin yang sudah. Iya. Saya akan kasih pendapat, tapi karena ini banyak yang kita sambil kita bahas untuk pemahaman buat teman-teman dan sampean juga, berarti boleh Mas kita minta ID orang, bukan minta Mbak. Jadi kalau bisa minta kopinya, kita tahu kalau hubungan kita dekat dan dia serius. Kenapa salahnya ngasih ID? Tapi kalau berat, ya berarti ya sudah nggak apa-apa, karena memang itu sesuatu yang private sekali gitu. Tapi kita untuk memverifikasi ya memang dari itu. Kalau kita dapat, kita cek. Nah, kalau dia langsung ngamuk, marah-marah ketika kita nanya dan nanyanya baik-baik, udah besok tinggalin. Iya jelas banget toh. Tapi kalau memang dia mau menjalin hubungan sama kita, kok jangankan ID, kita minta apa aja pasti dibelikan. Iya. Ya kan? Nah ini sudah tembak to the point kalau saya, gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah nanti untuk membuktikan lagi, sampai ada jadwal cuti, bisa nggak kamu pulang sama saya naik pesawat? Ada tiket, kamu beliin saya tiket. Wah itu sudah terlalu ekstrim lagi kan? Duh, cewek ya untuk kenal pertama kali bagi saya ya, kalau yang terhormat matre habis, tapi hati-hati dengan kematrean kan, kayak gitu tuh. Ini sebenarnya nggak apa-apa kan kita diskusi ya, sekali lagi kita diskusi. Saya nggak mau mentahin udah kalau
nggak mau bermain api, tinggalin. Saya nggak mau begitu. Saya mau sampean punya pandangan sehingga nantinya sampean bisa memutuskan sendiri bahwa orang ini baik atau tidak. Karena saya nggak mau menjadi orang yang orang baik, ternyata saya ngomongnya itu nggak baik, jadi salah. Ya saya nggak mau begitu gitu loh. Iya. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati, dan sekali lagi ya tidak mendiskreditkan mereka berbisnis ke Afrika dan semuanya itu tidak ada menjadi persoalan, sekali lagi. Nah apalagi kalau menurut saya ya tinggalnya nggak di Kamsung Road. Kalau menurut saya tinggalnya di mid level itu sentral. Mid level itu di sentral dan perumahannya ada di sana, dan setiap hari dia ngantor. Sampean bisa menemui dianya di kantornya misalnya ada jelas di lantai mana. Nah itu masih bisa kita lanjutkan. Tapi kalau di Kamsung Road ya sekali lagi saya nggak mau bersuuzon, banyak sekali yang ada di sini. Saya juga sebenarnya bertanya-tanya, walaupun saya dulu juga pernah kenal yang orang, mohon maaf ya sekali lagi kita tidak mau rasis, tapi saya pernah punya mantan itu overstay. Dan overstay punya teman yang dianggap kakak, dan beliaunya menikah dengan orang hitam. Tapi mohon maaf statusnya adalah overstay. Terus anaknya disekolahkan di sekolah pemerintah. Kalau untuk statusnya mereka di sini juga pendatang gitu ya, sama seperti kita. Ya makanya ini yang kita harus teliti. Visanya dia itu visa bekerja kah, visa pebisnis kah, atau apa? Makanya kan kenapa ID card itu menentukan. Dia bilang katanya dia visa bisnis. Iya, ID card itu menentukan. Kalau sampean tahu nomor dan kodenya begitu dia nunjukin, kemudian sampean langsung hafal nomornya, ya kan? Sama inisial di depannya itu misalnya R, P, T atau K, kemudian sampean bertanya ke polisi. Makanya kan kalau dia memberikan kopinya ya gak mungkin juga, tapi kalau dia nunjukin kan ada waktu seberapa menit dan seberapa detik sampean mengingat-ingat gitu. Ya. Oh berarti untuk nomor ID itu beda-beda sama punya kita ya Mas? Ya kalau saya bilang kan, kalau setahu saya nomor paspor itu kalau kita kan W dan WX itu kalau teman-teman kita. Kalau permanen itu ya R. Tapi kadang juga ada P, ada M. Bermacam-macam, Mbak. Kodenya itu hampir ada 12 jenis huruf di bagian depan. Makanya itu yang menjadi pembeda. Makanya kalau sampean ditunjukin, kemudian sampean hafal nomornya semuanya dan namanya dia, kita bisa mengkonfirm ke kantor polisi bahwa nomor dan nama ini apakah memang terdata sebagai visa bisnis. Itu bisa. Kalau polisi nanya, jawab aja jujur, saya lagi PDKT, pacar saya takutnya begini-begini, tapi bisa nggak ini dicek sir? Dia pasti akan kasih info. Kalau dia nggak kasih info, ini data pribadi, ya sudah kita cari cara yang lain. Gitu. Saya kan takut, saya kenal, bisa nggak Pak polisi? Ya coba tanya ID-nya sama alamat, kalau benar alamat kantornya gitu. Kalau dia jawab, kalau dia kasih tahu dengan jujur, nanti aku cek. Gimana Mbak? Ya nanti aku coba, kalau dia chat, aku mau tanya juga gitu, minta ID-nya, sama dia bilang kan bisnis, sama minta alamat kantornya gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalimatnya yang lebih smooth ya. Iya, kalimatnya yang halus gitu loh. Kalau kalimatnya halus,
oke, nggak ada masalah. Kalau to the point juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia langsung marah atau ngapain kamu begini-begini, kamu udah curiga dan dia ngamuk, udah tinggalkan. Iya, siap. Karena buaya kelas kakap itu dia bisa menahan emosi. Iya. Dan dia tahu mangsanya ini sudah mencurigai dia, itu dia tahu. Makanya dia harus merubah taktik dan strategi itu kalau buaya. Iya. Gitu ya Mbak. Jadi sekali lagi keep in contact ya, sekali lagi sampean harus banyak juga nonton konten channel-channel YouTube, bisa saya, bisa channel sebelah punya yang di sini atau siapapun yang membahas tentang penipuan-penipuan berkedok cinta, love scam. Karena memang hal yang nggak bisa kita masuki dan kita pengaruhi kalau orang sudah jatuh cinta. Sebenarnya aku biasa aja sih Mas, maksudnya makanya aku bertanya karena pengen tahu kan, nggak mau terlalu dalam dulu gitu. Iya. Jadi aku takut nanti tahu-tahu udah terlalu jauh, terus ujung-ujungnya kecewa gitu kan. Lebih baik aku cari informasi dulu gitu. Betul. sebelum terlewat jauh. Betul. Gitu. Tapi ya benar, sampean nggak salah. Cuman sekali lagi pendapat setiap individu itu kan banyak ya. Yang menjadi khawatir semakin dapat banyak masukan, sampean semakin bimbang mana ini yang benar. Iya. Makanya kan kenapa saya harus ini memang awal dari sebuah penipuan dan modus itu bisa jadi yang seperti ini. Tapi bukan berarti hal yang seperti itu semuanya selalu jelek. Ya kan begitu. Nah, ini ada rumus katanya kalau kata-katanya pakai kata my honey, mungkin dia nggak akan tersinggung gitu. Tapi sekali lagi kenalnya baru 2 minggu dan semuanya saya harap kembali lagi pesan tadi bahwa menjadilah wanita yang terhormat. Panggil aja tuan, sir atau brother. Jadi jangan terlalu roman. Iya. Kalau saya panggil dia bos. Ya nggak apa-apa, lebih bagus. Yes bos, oke, nggak apa-apa. Jadi tempat kantor dan semuanya sampai tinggal cross check. Kalau memang dia ngasih alamat, kartu nama, jebret ini loh aku, namaku ini kartu nama. Sampai datang suatu ketika nyantai-nyantai ngelihat kok nggak ada. Terus sampai ketok aja pintunya suatu saat. Salah nggak apa-apa. Kantor misalnya yang disebutkan kantornya ada, namanya ada, sampean tanya orang yang bernama ini memang ada benar kerja di sini enggak? Loh, mohon maaf, Anda sebagai siapa? Enggak apa-apa, saya cuman informasi katanya ada bisnis, saya mau penawaran bisnis, pura-pura kayak gitu aja. Oh ada, orangnya ada, dan orangnya ternyata masuk, sampean ketemu di ruangannya dia sama hitamnya tapi bukan orang yang dimaksud seperti sampean, berarti dia memalsukan gitu. Ya sampean langsung, oh aku mohon maaf, ada yang menggunakan alamatmu orang ini dan saya mencoba cross check, saya mohon dimaafkan, itu juga nggak ada masalah. Intinya jangan terlalu dekat. Tetap jaga jarak dan sampean menjadi wanita yang terhormat, itu pas kalimatnya. Ada yang ngasih masukan, ya sampean menerjemahkan sendiri wanita yang terhormat itu bagaimana. Iya. Jadi tidak mudah, tidak gampang, bahkan untuk janjian aja harus sampai 2-3 kali dia effort. Jadi kalau sudah sekali janjian langsung jalan langsung oke, nah nantinya itu gampang sekali gitu. Ya nggak apa-apa, boleh. Kalau sampai mau ditunjukin Kamsung Road, boleh datang ke rumah saya, tak tunjukin. Aduh, aku belum siap. Nanti aja kalau udah misalkan dapat data-datanya. Iya, sip. Jadi tetap dalam posisi waspada, tetap masih main logika, dan jangan sampai saya dengar
suatu saat terus sampean cerita atau curhat ke siapa, aku pernah di gini, jangan. Iya. Tapi kalau memang ternyata sesuatu itu benar dan oke, dan verifikasinya sudah cukup, dan memang dia bisnis, dia ada segala sesuatunya, ya kenapa tidak? Iya. Begitu Mbak Kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan kira-kira? Ya, insya Allah sudah cukup jelas. Jadi aku terima kasih banget Mas. Dapat pencerahan. Gak apa-apa. Dan sambil tonton konten-konten saya, konten-konten sebelah. Aku subscribe baru, penonton baru. Terima kasih. Salam kenal Mas dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Gusti Allah dan Tuhan memberikan sampean jalan yang terbaik. Amin. Siap. Ya, itu aja Mbak ya sudah cukup. Terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu. Ya, aku pamit Mas. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ya namanya terima kasih Mbak Ade Rahayu sudah sangat intens, bahkan mengingatkan jangan sampai masuk jurang ya wanita terhormat, versiku tidak bermaksud apalagi zina, jika bertemu tidak hanya berduaan. Terima kasih Mbak Lina Pangestu masukannya. Pokoknya di YouTube semua positif dan saya senang komennya tidak judgement, ya kan. Ya kadang sesekali ada yang bilang gatel, jaluk dikawin, ya nggak apa-apa, yang namanya pendapat itu boleh. Sekali lagi semuanya punya prinsip beda-beda. Terima kasih yang sudah di Facebook, mohon maaf tadi tidak sempat saya sapa karena memang kita lagi fokus dengerin. Jadi malam hari termasuk seru ya ceritanya. Kita ada seseorang yang oke. Saya matikan dulu kameranya, keep stay di my YouTube channel.